Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Nak, Ustazah mau nyinggung dulu untuk pembelajaran minggu lalu. Oke. Boleh dibuka bukunya, boleh Ustazah kasih waktu membaca 2 menit untuk pembelajaran minggu lalu. 2 menit ya. 2 menit. Hitung mundur. Dan juga Ustazah apresiasi, Masya Allah banyak juga yang mengumpulkan tugas tentang kromosom yang kemarin, yang Ustazah kasih tugas kan? Nggak tugas itu yang mau aja untuk dapat nilai plus. Jadi yang tentang hewan-hewan, yang tentang jumlah kromosom dan juga dituliskan set kromosomnya, banyak juga yang mengumpulkan, Masya Allah. Barakallahu fikna. Sudah? Sudah dibaca bukunya? Oke, kita tanya. 1 orang dari anaknya Ustazah. Jihan, mana nih? Jihan Lutfia. Jihan? Iya, Nak. Jihan, ada berapa jenis, Nak, materi genetik pada inti sel, Nak? Silakan Jihan. Materi genetik yang ada di dalam inti sel ada berapa jenis? Apa aja? Benar itu? Sudah? Benar ya? Materi genetik ada 2 jenis, DNA dan juga RNA. Apa kepanjangannya? Apa kepanjangan dari DNA Jihan? Kalau RNA, ribonucleic acid. Apa perbedaan keduanya? Aisyah, ayo. Perbedaan keduanya, perbedaan antara DNA dan RNA. Apa perbedaannya, Aisyah? Ayo. Kalau DNA terdapat pada semua sel makhluk hidup. Jadi kalau RNA nggak terdapat pada semua makhluk hidup. Jadi makhluk hidup apa lah yang nggak punya RNA? Nah, oke. Yang lain dulu. Nurul Balkis, mana Nurul Balkis? Nurul Balkis. Dibuka mic-nya Nurul Balkis. Iya, Nak. Apa perbedaan DNA sama RNA, Nurul? Nurul Balkis. Iya benar ya. Apa perbedaannya, Nak? DNA sama RNA. Apalah bedanya itu? Ayo. Nggak tahu juga, yang nggak tahu nih minggu depan Ustazah minuskan ya. Ustazah udah suruh loh baca bukunya. Udah, yang lain. Yasmin Salsabila. Apa perbedaannya, Nak? DNA sama RNA, satu aja. Kalau DNA jadi nggak ada lah DNA di virus. Jadi nggak ada lah RNA di virus. DNA? Ya. Baliklah kamu ke kelas 10 ini. Masa virus dibilang makhluk hidup? Jadi apalah virus itu?
Udah, jangan dulu itu. Apa perbedaan antara DNA dan RNA, Yasmin? Itu menurut kamu? Oke, kita simpan jawabannya. Silakan Aisyah Husni. Aisyah, benar yang dibilang Yasmin tadi, Aisyah? Benar. Nah, kalau RNA? Aduh, ngaco. Salah ya, salah besar. Masa nggak ada di makhluk hidup lain RNA? Jadi kamu nggak punya RNA dong. Virus doang yang punya RNA. Salah ya. Udah. Jadi RNA dan DNA perbedaannya saya kasih. Yang pertama, RNA itu satu untaian dan tidak berpilin. RNA. Sedangkan DNA itu berpilin atau double helix. Sudah? Ustazah ulangi. DNA itu dia dua untaian materi genetik berpilin. Ada di bukunya halaman 78 gambar DNA double helix. Dia berpilin dua untai kayak tali apa itu namanya? Yang untuk pramuka itu loh. Kayak gini kan talinya. Dia berpilin. Itu DNA dua untai. Kalau RNA dia tidak berpilin atau tidak terdiri dari dua untai. Dua untaian. Sudah, itu perbedaan yang mendasar yang pertama. Kemudian yang kedua, dari gulanya. Jelas dari namanya udah beda. Kalau DNA gulanya adalah deoksiribosa. Kalau RNA gulanya adalah ribosa. Sudah? Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Cobalah sebutkan bagian-bagian dari penyusun DNA dan RNA. Ada 3. Coba sebutkan. Anaknya Ustazah Suci. Jangan nunduk aja, tahu Ustazah itu Suci. Nah, apa penyusunnya ada 3? Nggak keluar kita dari materi ini kalau nggak paham juga ya. Karena bakalan materi ini nanti ke belakang materi ini yang dipakai, Nak. Sudah? Silakan Suci, ada 3 bagiannya. 3 bagian dari DNA dan RNA, sebutkan. Apa Nak? Suci, buka mic-nya. Yuk, sebutkan. Sebutkan. Gak tahu, oke. Ustazah catat ini yang gak tahu. Silakan anaknya Ustazah Khairun Nisa. Nisa Hani. Salah bilang. Hani, Nak, ada 3 bagian dari DNA dan RNA, Nak. Terdiri dari 3 bagian. Coba sebutkan, Nak, 3 bagiannya. Gula pentosa, baru basa nitrogen, baru Masya Allah. Ustazah catat ya, nilai plus nih. Hani, benar ya, ada 3, terdiri atas 3. Yang pertama adalah gula pentosa, basa nitrogen, dan juga ada fosfat. Sudah? Basa nitrogen kitnya ada berapa jenis? Coba sebutkan. Rizky Maisara. Zahrani Nabila, silakan dimatikan dulu mic-nya Zahrani.
Oke. Gula pentosanya ada 2, apa aja, Rizky? Oke, purin ada apa aja, Rizky, Maisara? Purin ada apa aja, Rizky, Maisara? Lupa. Oke, yang lain dulu ya. Maisara, Khairunisa. Naam. Purin ada berapa jenis? Silahkan sebutkan. Purin. Apa aja? Oke, pirimidin ada 2 jenis. Coba sebutkan Najla Azizah. Dan ada apa lagi kalau di RNA tambahnya? Ada? Ada? Ada apa? Ada apa? Urasil, benar ya. Jadi kalau di RNA ganti dari si timin itu adalah urasil. Sudah? Lihat di sini. Purin itu terdiri atas 2. Basa nitrogen purin itu kan 2 cincin dia, 2 cincin organik. Purin terdiri atas 2. Yang pertama adalah adenin dan guanin. Basa nitrogen pada purin. Sedangkan basa nitrogen pada pirimidin itu ada 3. 3 ini kalau pada DNA ada 2, yaitu timin dan sitosin. Kalau pada RNA itu adalah urasil dan sitosin. Jadi ganti timin adalah urasil. Sudah? Kemudian basa nitrogen itu saling berpasangan antara purin dan pirimidin dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Coba sebutkan ikatan hidrogen antara timin dengan adenin. Ada berapa ikatan hidrogen? Kaila, ada berapa ikatan hidrogennya Kaila? Silakan, timin dan adenin. Oh, mana ada hilang? Kok hilang? Mana Kaila nih? Ya, coba sebutkan. Kaila. Ada 2, apa aja? Tahu nama ikatan hidrogennya? Nggak tahu. Oke. Kemudian Kaila, yang 3 ikatan hidrogen ada bahasa apa aja Kaila? Yang 3 ikatan hidrogennya ada bahasa apa dengan bahasa apa berpasangan Kaila? Ayo, mana Kaila nih? Ada apa sama apa berpasangan Kaila? Kemudian kalau yang 2 ikatan hidrogennya ada bahasa apa dengan bahasa apa Kaila? Ada timin. Oke. Kaila jangan main-main di situ ya, Nak. Udah? Silakan perhatikan slide yang Ustazah bagikan di situ. Di situ ada gambar DNA. Kalau tadi Ustazah sebutkan DNA itu adalah deoksiribonucleic acid, dia itu double helix. Nah, makanya itu tadi Ustazah tanya perbedaan antara DNA dan RNA yang paling mencolok dari itu. Ini gambar DNA ya.
karena dia dua untayan berpilin. Dua untayan berpilin. Sudah? Sedangkan RNA dia hanya satu untai aja tidak berpasangan. Sudah? Satu untayan dari helix atau satu untayan dari materi genetik ini terdiri atas serangkaian yang menyusunnya. Di antaranya yang paling luar adalah fosfat, kemudian ini gula pentosa C5, C-nya ada 5, kemudian ada basa nitrogen. Jadi yang menghubungkan antara untaian yang pertama dengan untaian yang kedua, nanti ada namanya 3 aksen, 5 aksen itu urutannya. Yang menghubungkannya adalah basa nitrogennya. Dengan masing-masing basa nitrogen adenin pasti berpasangan dengan timin, dengan dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Sudah nampak? Dan juga basa nitrogen sitosin dihubungkan dengan basa nitrogen guanin, dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Begitu seterusnya, nanti panjang. Jadi kalau disebutkan pembacaan kode genetik, kenapa rambutnya keriting, kenapa kulitnya sawo matang, kenapa kulitnya putih, kenapa kulitnya ini, kenapa, yang nampak dari morfologi atau nampak dari fisik, itu bisa dibaca di DNA-nya. Sudah? Karena bakalan ketahuan dari mana gennya. Sudah? Itu makanya ada istilah tes DNA. Kemudian struktur molekul DNA oleh Watson dan Crick itu menyatakan bahwa DNA itu memiliki model double helix. Jadi yang pertama kali mengenalkan si model DNA yang 2 untaian berpilin ini, itu yang pertama kali adalah Sir Jameson Watson dan Crick. Dia mengatakan bahwasanya DNA itu seperti tangga namun berpilin. Sudah? Dan yang saling menghubungkan antara untaian yang pertama dengan untaian yang kedua adalah basa nitrogennya. Sudah nak? Oke. Kita lihat lagi. Nah ini dia. Molekul DNA itu memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen. Di buku kalian di situ enggak disebutkan apanya. Nanti di bab berikutnya itu nak yang ketahuan bagaimana 5 aksen dan 3 aksen. Nah, silakan buka bukunya halaman 93. Halaman 93 di situ nampak gambar 315 bagaimana proses transkripsi pada sel. Di situ ada ujung 3 aksen, 5 aksen. Sudah nampak? Jadi molekul DNA itu nak memiliki ujung 5 aksen, 3 aksen. 5 aksen pasti berpasangan dengan ujung 3 aksen yang ditandai dengan ada tidaknya ikatan dengan molekul fosfat. Jadi jangan dibayangkan ya di dalam sel ananda sekalian gambarnya kayak gini. Enggak, ini cuman bagannya saja biar tahu. Tapi kalau di tubuh kita kalau diuraikan ikatan-ikatan kimianya itu seperti gambar yang ini, figur 32. Nampak di sini ada fosfat. Fosfat itu PO4. Fosfat itu ada PO4. P berikatan dengan O 4 buah. Nampak? Udah belajar kimia kan? Fosfat. Kemudian dia berikatan dengan gula pentosa. Gula 5C. C-nya ada 5. Kemudian nanti berikatan dengan basa nitrogen. Sudah, beginilah terus sampai selesai satu helaian atau satu untaian. Sudah? Nah, ini dia. Jangan dibayangkan di dalam tubuh kalian DNA itu seperti ini ya, ada P-nya, ada huruf P, ada huruf A, ada huruf T, enggak. Dia itu merupakan ikatan kimia. Molekul DNA itu ikatan kimia yang terdiri dari 2 untaian. Satu untaian itu inilah dia terdiri dari 3 struktur penting. Ada fosfatnya, ada gula pentosa, dan ada basa nitrogennya. Yang menghubungkan antara untaian yang kiri dan yang kanan atau untaian yang 1 dan 2 itu dihubungkan oleh basa nitrogen.
Basa nitrogennya saling berikatan dengan ikatan hidrogen. Sudah? Timin dan adenin, ikatan hidrogen yang menghubungkan mereka berdua hanya ada 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin dan sitosin yang menghubungkannya adalah ada 3 ikatan hidrogen. Sudah? Di halaman 93 nampak di situ ujung 3 aksen dan 5 aksen. Jadi jangan bingung-bingung apa itu Ustazah ujung 3 aksen 5 aksen. Ujung 3 aksen dan 5 aksen itu diperlukan untuk pembacaan nanti ketika terjadi proses sintesis protein. Sudah? Karena sintesis protein itu sangat berhubungan erat dengan DNA. Sudah? Jadi Ustazah ulangi lagi. Coba buka bukunya halaman 84. Jadi yang ini tadi, yang ini 3 penyusun dasar molekul DNA dan RNA itu ada tadi kan 3, ada basa nitrogen, ada gula pentosa, ada fosfat. Ketiga hal ini disebut dengan nukleotida, halaman 84. Nanti ada istilah nukleotida, ada istilah nukleosida. Beda itu yang 2 itu ya. Nukleotida terdiri dari 3. Ada basa nitrogen, ada gula, ada fosfat. Nampak? Setiap nukleotida pada untaian DNA double helix terdiri atas 3 unit molekul. Yang pertama adalah gula deoksiribosa tentunya, karena kita di sini belajar tentang DNA dulu. Kemudian ada gugus fosfat dan juga ada 1 dari 4 jenis basa nitrogen. Sudah? Nah, ada istilahnya nukleosida. Nah, nukleosida. Itu PR ya, nukleosida itu. Jadi nanti ada istilah nukleotida dengan nukleosida, harus paham perbedaannya. Kalau nukleosida apa aja molekul penyusunnya? Kalau nukleotida tadi ada 3, kalau nukleosida ada berapa? Coba nanti dicari. PR itu ya, PR. Istilah nukleosida. S ya, udah? Kemudian DNA itu tadi selain terdiri dari 3 molekul penyusun yang paling penting, dan juga ikatan antara basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen yang lain itu harus Ananda perhatikan juga kalau mau mendalami tentang ilmu materi genetik. Sudah? Kemudian yang paling penting lagi, struktur double helix atau molekul double helix tentunya adalah DNA itu berubah karena pemanasan dan pendinginan. Nanti kalau pemanasan namanya denaturasi, kemudian pendinginan itu disebut dengan renaturasi. Itu nanti bisa dilihat dibaca apa yang dimaksud dengan denaturasi dan renaturasi. Kemudian selain itu DNA juga terdiri dari replikasi atau DNA itu bereplikasi. Nah, replikasi DNA itu nanti ada istilahnya ada 3 hipotesis. Ada di halaman 85, boleh dibuka bukunya halaman 85. Ada 3 hipotesis tuh tentang replikasi. Replikasi itu perbanyakan ya maksudnya ya. Perbanyakan. Kalau pada virus istilahnya bukan reproduksi, tapi replikasi. Masih ingat? Pada virus istilahnya kenapa Ustazah nggak reproduksi virus? Karena virus bukan termasuk makhluk hidup dan juga dia bukan termasuk benda mati. Dia makhluk peralihan. Sudah? Makanya istilahnya adalah replikasi. Begitu juga dengan DNA, istilahnya adalah replikasi, mereplika. Ada 3 hipotesis. Yang pertama hipotesis konservatif, hipotesis semi konservatif, dan hipotesis disperal. Oke waktu kita sudah mau habis sepertinya. Tapi ini masih banyak lagi tentang DNA dan RNA. Untuk soal pasnya Ustazah juga ada beberapa yang ngambil dari sini tentang materi genetik. Coba dibaca lagi tentang materi genetik. Tapi yang setiap kali ketika kita belajar tentang biologi, yang materi genetik, setiap kali yang Ustazah tanya tuh, yang sering Ustazah tanya, sering Ustazah tekankan, biasanya itu yang keluar. Sudah? Jadi, untuk pasnya nanti kisi-kisinya Ustazah bagikan di grup, dipelajari dengan baik. Kemudian
tidak hanya tidak hanya mengerjakan saja, tapi di situ di soal pas itu juga kejujuran di situ ya nak. Jadi ketika kamu jujur mengerjakannya, nilainya pasti maksimal dan juga nempel di kamunya ilmunya. Kan itu yang penting ya, bukan nilai ya. Tapi ilmu itu nempel di kamu, kamu inget tuh. Oh, ini dia. Karena setiap ilmu itu pasti berhubungan dengan ilmu lain. Jadi nggak boleh kita menyepelekan satu ilmu. Walaupun ilmunya istilahnya kamu nggak suka, tapi ilmu itu nanti pasti akan berguna dengan ilmu lain, pasti akan berhubungan, saling berkaitan. Sudah? Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini nak. Tetap semangat karena bentar lagi mau ujian PAS. Anaknya Ustazah kelas 12 juga udah kelas 12, jadi harus dipahami posisinya udah kelas 12. Untuk ringkasannya, oh iya, Ustazah nanti insya Allah akan bagikan PDF ringkasan tentang materi genetik. Ringkasan ya, istilahnya ringkasan berarti itu secara garis besar untuk memudahkan kalian menghafal. DNA apa, terbagi atas apa, terdiri atas apa, itu nanti ya. Ustazah bagikan di grup PDF-nya, dibaca, paling tidak dibaca supaya terserap ilmunya. Biar tahu tuh DNA itu, kenalan dulu sama DNA ya. Oke, DNA dan RNA. Itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini nak. Oh ya, yang belum mengajukan keterangan hadir di kolom chat, silahkan di kolom chat ketikkan nama kemudian keterangan hadirnya, karena itu bakalan jadi itu bakalan jadi oh iya, banyak ya yang belum mengajukan keterangan hadir, yang banyak yang belum mengetikkan keterangan hadir. Silakan nak, saya kasih waktu 2 menit sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan diketikkan di kolom chat keterangan hadirnya, karena insya Allah nanti ini bakalan jadi tiketnya atau masih banyak ya yang belum hadir. Aduh, masih banyak ini. Sudah? Itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini nak. Silahkan ditutup bukunya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Silahkan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.